Shalom semuanya, mari sama-sama kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dan terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, sebelum kita mulai ibadah, gue ada pengumuman nih. Ya, minggu depan seperti biasa kita bakal ada ibadah lagi. Sekarang hari ini jam 11.30, Minggu 24 Oktober, minggu depan. Nah, yang kedua tuh, kalau mau ada request prayer, ada di Instagramnya Infinities, ada di Instastory-nya, bisa aja diisi teman-teman. Siapa tahu ada yang mau ada keluhan atau ya sekiranya ada yang mau didoain oleh kita nih dari Infinities, bisa aja diisi di question box di Instagram. Yang ketiga, ini untuk persembahan kita melalui Bank BCA, bisa di-scan di QR code-nya atau langsung transfer aja ke 204 039 0807 atas nama GBI Pangkalan Jati. Dan yang terakhir, itu bisa diisi linknya itu buat absen kita untuk minggu ini. Diisi untuk keperluan pendataan aja sih. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati guys.
Oke, mari teman-teman semua kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan sekarang kami berkumpul Tuhan di sini Tuhan untuk mendoakan, untuk bersama Tuhan karena kami rindu Tuhan pada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan bersama kembali dengan Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Dalam kami menghadapi masalah COVID ini Tuhan, juga masalah invasi ekonomi Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan semuanya Tuhan. Juga untuk memimpin kami Tuhan, Presiden Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, beserta wakilnya Tuhan, serta menteri-menterinya Tuhan. Engkau yang beri hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Supaya mereka bisa Tuhan membuat kebijakan Tuhan yang sesuai Tuhan yang Kau harapkan Tuhan. Supaya Indonesia Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan bisa terus berkembang Tuhan, terus maju Tuhan, bahkan melebihi Tuhan negara-negara sekitarnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, semua di sini Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan, keluarga kami Tuhan, Engkau yang beri damai sejahtera Tuhan, paksakan Tuhan rencanamu Tuhan, dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami Tuhan, sekolah kami Tuhan. Engkau yang beri Tuhan hikmat Tuhan, bijaksanaan Tuhan, dan kepintaran Tuhan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa berkembang terus dan terus Tuhan. Kami bisa terus Tuhan maju Tuhan, kami bisa Tuhan melebihi Tuhan orang-orang sekitar kami Tuhan, karena kami semua bergantung kepada Engkau Tuhan. Kau juga berkati Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan, supaya ibadah kami Tuhan bisa Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan kami, mulut dan bibir kami Tuhan, supaya kami bisa Tuhan memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kau juga ampuni Tuhan kami Tuhan, kalau kami bersalah Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kau yang pegang kendali Tuhan, sucikan Tuhan hati kami Tuhan, dan sertai kami Tuhan. Karena saya percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di sini bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami akan bersorak-sorak Tuhan. Demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Insinere. Shalom. Kurang semangat nih kayaknya kamu di. Kita sapa lagi teman-teman kita. 1, 2, 3. Shalom Insin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah di bulan Oktober dan selalu sebentar lagi kita udah mau masuk ke tahun yang baru ya. Tapi Tuhan masih menyertai kita semua teman-teman. Yuk, belakangan ini aku lagi menikmati banget lagu ini. Mungkin asing ya buat teman-teman semuanya, tapi kita sama-sama belajar lagu ini. Karena aku percaya setiap apapun permasalahan kita pasti menang bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, mari kita ambil sikap untuk menyembah Tuhan, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Tangan selalu menopang dalam badai. Sama-sama kita katakan, imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau tahu yang
Ku menang Tuhan. Mari kita ramaikan lagu ini dari awal teman-teman. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Sama-sama kita katakan, tak akan ku gentar dan bimbang, sebab tangan selalu menopang dalam badai. Ini iman kami tuh, imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan, akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan kami Tuhan. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang lalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beri kami menang Tuhan, beriku menang. Beri kami, beriku menang. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hanya tangan-Mu saja yang selalu menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami siap untuk memuji dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. So terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, yuk teman-teman yang mungkin masih duduk di rumah, masih tidur-tiduran, mari kita berdiri teman-teman. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Pam pam pararara, pararara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Bersama-sama kita katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Pam pam pararara, pam pam tam pam pararara, pam pam pararara, pararara. Sama-sama kita katakan dari awal. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
pujian. Baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Pam 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 parara pam 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 parara. Yang terakhir teman-teman. 1, 2, 3, go. Pam pam parara pam 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 parara pam 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 parara. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Pam 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 parara pam pam. Beri nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman silakan kembali duduk. Dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari katakan dari awal lagi teman-teman. Sama-sama kita katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya teman-teman, mari nyanyi lagi dari awal teman-teman. Sama-sama kita katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami Tuhan, saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
kami Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami pandang Tuhan. Kami pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami angkat hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami angkat hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. So, terima kasih Tuhan. Kami siap ya Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Berkati siapapun ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan ya Bapak. So, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Halo, shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marshall Blessing dan saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman dari Infinite Teens yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai, kita kembali bersatu hati ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Bukakanlah pikiran setiap kami ya, Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, dan kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oh ya, teman-teman, sebelum aku mulai, aku pengen lebih tahu terlebih dahulu nih teman-teman semua, siapa yang di sini masih sekolah atau mungkin sudah kuliah. Teman-teman boleh langsung klik ya di kolom chat saat ini juga. Teman-teman saat ini masih sekolah, kuliah, atau mungkin udah ada yang sudah bekerja, yuk langsung tulis di kolom chat saat ini juga. Oh, masih SMA ya, Pamelo Dion usaha sendiri. Ada lagi Matthew kuliah, ada lagi? Ada Bayu ya masih sekolah, masih SMP Ezer, ada lagi? Krisanti kuliah. Oh ya, kuliah. Wah, banyak nih, ada Nidia ya, ada Ivi SMA ya. Aku kira sama gitu ya. Oke deh teman-teman. Thank you ya untuk setiap jawabannya. Ini masih
banyak banget yang kirim, ada Karina kerja. Aku doakan ya biar apapun aktivitas yang teman-teman lakukan baik di sekolah, kuliah ataupun yang sudah bekerja selalu diberkati oleh Tuhan agar dapat selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk teman-teman, kita mau mulai untuk dengar firman Tuhan. Aku ajak teman-teman semua untuk boleh siapin Alkitabnya dan juga buku catatan. Jadi nanti ketika teman-teman mendengarkan firman Tuhan, teman-teman bisa sambil mencatat nih setiap firman Tuhan yang disampaikan, sehingga nanti teman-teman dapat kembali membaca dan mengingatnya. Karena kan kita sebagai manusia itu cenderung ya untuk mudah lupa. Nah, dengan mencatat kita akan dapat mengingatnya, bahkan kita dapat juga membagikan kepada setiap teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, yang sudah siapin Alkitab dan buku catatannya boleh kasih jempol. Udah? Boleh virtual juga boleh, Kak. Ya, aku izin sambil share screen juga ya, teman-teman semua. Nah, hari ini aku kasih judul firman Tuhan yaitu karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Yuk teman-teman kita baca firman Tuhan terlebih dahulu dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan 36. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan 36. Teman-teman jangan takut, aku juga sudah siapkan ya ayat-ayatnya untuk memudahkan teman-teman semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan 36. Demikianlah bunyinya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Teman-teman, kita bersyukur ya karena hari ini, minggu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mendengar kebenaran firman-Nya. Teman-teman, ayat-ayat firman Tuhan ini yang baru saja kita baca sebenarnya dilatar belakangi oleh pengajaran yang Yesus Kristus berikan kepada para pengikutnya pada waktu itu. Supaya para pengikutnya mau mengasihi musuh. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat kehendak Yesus kepada para pengikutnya, yaitu supaya para pengikut Yesus memiliki karakter untuk mau mengasihi, mau melakukan perbuatan yang baik, memberikan pinjaman kepada musuh, bahkan memiliki sikap murah hati, teman-teman. Yesus menghendaki para pengikutnya memiliki karakter, teman-teman, untuk mengasihi, melakukan kebaikan, memberikan pinjaman, serta murah hati. Dengan kata lain, para pengikut Yesus seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, teman-teman. Teman-teman tahukah betapa penting kita membahas mengenai karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Sebagaimana para pengikut Yesus pada waktu itu seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut nih teman-teman, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 karakter atau sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama teman-teman, Tuhan menghendaki kita memiliki kesetiaan. Apa teman-teman nanti kita baca ya di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita memiliki kesabaran. Dapat kita lihat nanti di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki kejujuran. Dapat kita lihat nanti di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Teman-teman, tujuan aku menyampaikan firman Tuhan hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 karakter atau sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Yuk, kita langsung aja ya masuk yang pertama. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki kita memiliki kesetiaan. Nah, kesetiaan ini adalah karakter yang pertama ya teman-teman yang akan kita pelajari. Yuk kita buka firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, ayat firman Tuhan ini teman-teman sebenarnya dilatar belakangi atau ini adalah sebuah kutipan dari perkataan Raja Salomo teman-teman.
Kita tahu kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Nah, ini adalah kutipan dari perkataan yang dituliskan olehnya. Nah, dan dalam ayat ini kita dapat mengetahui teman-teman kehendak Tuhan melalui Raja Salomo untuk disampaikan kepada umat Tuhan, yaitu sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Dengan kata lain, kesetiaan adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dimiliki setiap umatnya. Tahukah teman-teman bahwa setiap kita adalah umat kepunyaan Tuhan? Dengan kata lain, kita seharusnya memiliki karakter kesetiaan karena kesetiaan adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai umat Tuhan, maka seharusnya kita tidak hanya sekedar menjadi pribadi yang baik, melainkan kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menjadi pribadi yang setia, teman-teman. Apa sih arti dari kata setia? Setia itu artinya taat di dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, hal itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu arti dari kata setia ya, teman-teman. Nah, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, biarlah teman-teman Tuhan Yesus menemukan setiap kita, menemukan ada Kak Dion, ada Matthew Rafael, ada siapa lagi nih di sini? Ada Keisa Zevanya, Farel, Ayub Triana, ya aku lihat lagi nih. Ada Karina, ya, ada Michael Wijaya, Kalista, Ezer, Famelo, dan teman-teman yang lainnya. Biarlah Tuhan menemukan kita semua sebagai pribadi yang memiliki kesetiaan, teman-teman. Karena Tuhan mencari setiap pribadi yang tidak hanya baik, melainkan setia, teman-teman. Nah, di dalam Injil Matius, teman-teman, pasal yang ke-25, ayat yang ke-20 dan 21, kita baca dulu ya, dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, teman-teman, kita bisa belajar ya dari ayat-ayat ini bahwa ketika kita menjadi pribadi yang setia, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin orang lain nggak melihat tindakan yang kita lakukan. Mungkin kita terus setia melayani Tuhan, kita tetap setia berdoa, kita tetap setia untuk baca Alkitab. Mungkin orang lain nggak tahu, orang lain juga tidak menilai atau memberikan sesuatu gitu terhadap apa yang kita lakukan. Namun ketahuilah Tuhan itu adalah pribadi yang melihat, dan ketika kita setia melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan penuh kesetiaan, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar. Saya teringat teman-teman ketika Tuhan mempercayakan saya untuk boleh mengelola akun rohani Kristen yang bernama Sahabat Blessing. Dimulai dari jumlah follower yang 1, 2, 3 gitu ya, satu persatu, sampai akhirnya ternyata kesetiaan itu benar-benar membuahkan hasil, teman-teman, dimana hampir setengah juta ya teman-teman ya, kan 500 ribuan itu pengikut atau yang aku sebut Sahabat Blessing Tuhan percayakan untuk boleh digembalakan secara online. Pastinya kepercayaan yang jauh lebih besar juga akan Tuhan berikan bagi setiap teman-teman semua apabila melakukan segala sesuatu dengan penuh kesetiaan. Jadi penting banget ya teman-teman kesetiaan itu, karena ketika kita setia, Tuhan dapat mempercayakan kepada kita kepercayaan yang jauh lebih besar. Berapapun talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kelolalah teman-teman, kelolalah talenta tersebut, teman-teman. Artinya, kita mau mengembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Talenta itu datangnya dari Tuhan, karunia itu datangnya dari Tuhan. Tugas kita adalah mengelola atau mengembangkan talenta tersebut. Mungkin ada di antara teman-teman yang diberikan talenta oleh Tuhan untuk bermain musik, bernyanyi, mengajar, menulis, menari, memasak, atau lain sebagainya. Karena setiap kita pasti punya talenta yang berbeda, betul? Nah, namun ketahuilah teman-teman, Tuhan mau setiap kita itu setia terhadap talenta yang Tuhan telah percayakan. Yang penting itu bukan berapa banyak talenta yang kita miliki, tetapi yang penting adalah respon kita terhadap talenta yang kita miliki. Itu yang terpenting, teman-teman. Ya, ketika kita setia mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, percayalah Tuhan akan berikan kita talenta-talenta yang lainnya. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Artinya jangan pernah membandingkan talenta yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Dan jangan pernah juga untuk memandang rendah setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya mah
cuma bisa nyanyi doang. Apa sih artinya? Jangan sepelekan teman-teman. Satu talenta pun ketika kita kelola itu dengan sebaik-baiknya, itu akan jadi berkat bagi banyak orang loh teman-teman. Ya, respon kita terhadap talenta itu penting. Lalu suatu hari nanti teman-teman, talenta yang Tuhan telah percayakan akan diminta pertanggungjawaban teman-teman dari setiap kita. Jadi suatu hari nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita atas talenta yang Tuhan telah percayakan. So pastikan talenta yang ada di dalam diri kita telah kita kembangkan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan ya teman-teman. Tidak hanya setia di dalam mengembangkan talenta, tetapi Tuhan juga mau setiap kita setia di dalam mengiring Tuhan teman-teman. Sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita. Nih, firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian yang terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saya percaya kok teman-teman bahwa ini adalah karakter atau kehendak yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Kita menjadi pribadi yang tidak sekedar baik melainkan setia. Sampai kapan kita setia? Apa sampai kita SMP saja, SMA saja, kuliah saja? No. Sampai akhir kehidupan kita, ya teman-teman. Jadi apapun goncangan yang sedang kita alami saat ini, masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin saat ini kita sedang menghadapi badai, atau mungkin keluarga kita sedang menghadapi badai yang menurut kita begitu besar dan begitu sukar untuk dialami. Hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk mau menjadi pribadi yang tetap setia di dalam mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan setia kepada kita, biarlah kita juga menjadi pribadi yang mau setia kepada Tuhan. Ya, itu ya teman-teman. Setia kepada Tuhan sampai akhir, setia baca firman Tuhan, setia untuk melayani Tuhan, setia di dalam bersekutu dengan Tuhan. Salah satunya seperti ini. Ya, mengikuti persekutuan, beribadah kepada Tuhan, setia untuk melakukan firman Tuhan. Percayalah teman-teman, ketika kita melakukan atau setia, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Nah, teman-teman tahukah bahwa di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-5, dikisahkan seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Seperti nama kitabnya ya teman-teman. Nah, pada saat itu, Daniel itu menjabat teman-teman, menjadi salah satu dari ketiga pejabat tinggi, membawahi 120 wakil-wakil raja pada masa pemerintahan Raja Darius. Nah, Alkitab mencatat bahwa si Daniel ini tuh memiliki roh yang begitu luar biasa, sehingga dia itu sangat baik di dalam melakukan pekerjaannya. Dan Raja Darius pun akhirnya berkehendak untuk mau mempromosikan Daniel, teman-teman, untuk mengawasi seluruh kerajaannya. Namun ternyata rencana atau keinginan dari Raja Darius untuk mempromosikan Daniel itu tidak disukai oleh para pejabat tinggi yang lainnya serta oleh wakil-wakil raja yang lainnya, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, apa yang Alkitab katakan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Luar biasa ya teman-teman. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Daniel adalah pribadi yang memiliki kesetiaan. Kesetiaan adalah karakter yang dimiliki oleh Daniel. Sebagaimana Daniel menjadi pribadi yang memiliki kesetiaan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya memiliki kesetiaan, karena kesetiaan adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang kedua ya, teman-teman, Tuhan menghendaki kita memiliki kesabaran. Pegang dulu dong dadanya bareng-bareng, bilang gini, sabar. Ya, lus dulu, sabar ya, sabar. Yuk kita baca firman Tuhan dari Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Oke, aku bacain ya buat teman-teman semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, teman-teman, ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran.
Bahkan Rasul Paulus menghendaki jemaat Efesus untuk mau menunjukkan kasihnya yang mereka miliki dalam hal saling membantu, artinya saling menolong seorang akan yang lain. Nah, tahukah teman-teman bahwa melalui Rasul Paulus, Tuhan menghendaki adanya karakter yang dimiliki oleh jemaat di Efesus, salah satunya yaitu kesabaran. Sebagaimana Tuhan menghendaki jemaat di Efesus untuk memiliki kesabaran, demikian pula dengan kita. Tuhan juga menghendaki kita memiliki kesabaran. Apa sih arti dari kesabaran? Artinya tidak mudah marah ya teman-teman. Kita ini bukannya nggak boleh marah, kita boleh marah, tetapi jangan hidup di dalam amarah atau kemarahan terus-menerus. Paham ya teman-teman? Nah, kita harus menjadi pribadi yang sabar sebagai umat Tuhan teman-teman. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan seperti ini teman-teman. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini ada lagunya teman-teman kayak gini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kayak gitu ya lagunya ya teman-teman. Dapatkan CD dan lagunya di tempat terdekat. Nah teman-teman, kita bisa melihat bahwa ternyata kesabaran itu adalah buah roh. Artinya apa? Artinya kesabaran adalah buah roh yang seharusnya kita hasilkan di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, saya rajin kak ikut ibadah di infinitin, ya gitu ya, kayak gitu bacanya. Nah, kita seharusnya menghasilkan kesabaran itu. Contohnya apa? Ya ketika kita mungkin naik kendaraan gitu ya, terus tiba-tiba mungkin ada yang nyalip kita. Langsung jangan bilang B, kita harusnya bilang blessing gitu ya. Kita lepaskan berkat buat dia ya. Nah, kita harus menjadi pribadi yang sabar, jangan apa-apa mudah marah, baru kesenggol dikit langsung keluar tanduknya. Jangan ya, kita harus belajar. Memang nggak instan untuk dapat langsung menjadi pribadi yang sabar karena kita berbicara mengenai karakter. Artinya suatu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan akhirnya menjadi sebuah karakter atau sifat. Jadi harus kita mulai belajar satu persatu ya. Mulai, Kak saya tuh paling nggak suka Kak kalau misalnya orang tua saya misalnya suruh saya tuh bangun pagi-pagi. Aduh itu Kak, rasanya tuh pengen kesel aja gitu. Orang lagi tidur enak-enak diganggu. Belajar untuk menjadi pribadi yang sabar. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa kita melakukannya. Ya, teman-teman. Nah, setiap manusia, teman-teman, itu memiliki sifat yang berbeda. Dan tahukah teman-teman bahwa ketika kita tidak memiliki kesabaran, maka akan begitu sukar atau begitu sulit bagi setiap kita untuk dapat menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena setiap kita itu berbeda. Dengan kesabaranlah, maka kita akan dimampukan untuk dapat menerima dan juga meresponi setiap perbedaan yang ada, masuk karakter yang teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita miliki, teman-teman. Coba kita baca dulu ya firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian teman-teman. Nah, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, termasuk sabar kepada kita, maka kita juga seharusnya mau menjadi pribadi yang memiliki kesabaran terhadap sesama, teman-teman. Mulai hari ini kita ambil komitmen, Kak, pokoknya saya mau mengikuti apa yang kakak katakan, bukan ya. Kak, pokoknya mulai hari ini saya mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Patokan kita itu adalah Tuhan. Jadi kita harus menjadi seperti Kristus. Nah, salah satu karakter yang Kristus miliki itu sabar. Yesus Kristus, kalau kita baca Alkitab baik-baik, teman-teman, apa sih yang dia tidak alami? Dia disakiti, dia disiksa, betul kan? Dia diludahi. Namun dia nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus Kristus mengajarkan untuk membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Dia sabar. Kalau kita mungkin waktu dipukul, langsung deh, tangan dah kepel aja. Pegel gitu ya, pegel gitu. Tapi Yesus Kristus itu adalah teladan yang sangat baik untuk kita ikuti, ya. Jadi kalau Yesus Kristus aja dalam wujud manusia dapat melakukannya, kita juga dapat kok melakukannya. Kan kita anak-anaknya, maka karakter itu seharusnya juga nampak di dalam kehidupan setiap kita, ya. Nah, teman-teman, kita seharusnya memiliki kesabaran
sebagaimana Tuhan mengasihi kita, maka kita juga seharusnya mau menjadi pribadi yang memiliki kesabaran terhadap sesama. Tahukah teman-teman bahwa Tuhan itu mau kita memiliki kesabaran bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang sabar terhadap semua orang. Coba ya kita baca ayatnya ya, dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kak, kalau itu saya bisa sabar, Kak. Nah, yang ini, Kak. Yang ini nih. Adik saya, aduh ampun deh, Kak. Ampun DJ saya, Kak. Nggak bisa, Kak. Kalau khusus dia tuh pengecualian, Kak. Pokoknya khusus orang ini, saya udah catat di agenda saya tidak dapat diampuni. Pokoknya khusus orang ini tidak dapat saya sabar. Nah, jangan-jangan Tuhan izinkan orang itu ada berada di dekat kita untuk memproses kehidupan kita, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sabar, teman-teman. Ya, jadi kita harus melatih, kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran kepada semua orang. Ya, kalau untuk orang-orang yang ada di luar kita aja kita bisa sabar kok. Buat orang-orang yang ada di sekitar kita yang lebih dekat kita nggak bisa, baik itu orang tua, adik, kakak, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman. Selain memiliki kesabaran terhadap sesama, kita juga seharusnya menjadi pribadi yang memiliki kesabaran, teman-teman, untuk menantikan setiap janji Tuhan. Coba kita baca dulu ya firman Tuhan ya. Dari surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dan sampai yang ke-15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Apa yang bisa kita pelajari, teman-teman? Ternyata kesabaran itu mendatangkan hasil dalam kehidupan setiap kita, betul? Abraham menanti janji Tuhan dengan penuh kesabaran. Alkitab mencatat, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan ya kepada Abraham. Saya mau tanya sama teman-teman, apakah ada janji Tuhan yang teman-teman sedang nantikan saat ini? Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menanti janji Tuhan mengenai kesembuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menanti janji Tuhan dalam hal keselamatan terjadi bagi setiap anggota keluarga yang ada. Atau mungkin ada juga di antara teman-teman yang sedang menanti janji Tuhan akan suatu hal tertentu dan lain sebagainya. Hari ini, biarlah kita tidak hanya memiliki kesabaran di dalam menghadapi sesama, melainkan kita juga mau memiliki kesabaran di dalam menantikan setiap janji Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham pasti juga dapat terjadi dalam kehidupan kita, di mana janji Tuhan pasti akan digenapi bagi setiap orang yang menantinya. Jadi jangan menggerutu ya teman-teman, kalau kok Tuhan nggak jawab ya, ini Tuhan pasti lupa. Bukan ya teman-teman, Tuhan bukannya lupa atas setiap janjinya, dan kan Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menggenapkan janjinya di dalam kehidupan setiap kita. Ya teman-teman, teruslah percaya dan nantikanlah dengan sabar. Percayalah pada waktunya Tuhan, maka hal tersebut pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita doa, terus seakan belum dijawab nih sama Tuhan, terus saja doa, terus saja doa, terus saja doa. Pasti Tuhan mendengar dan akan menjawab indah pada waktunya. Ya teman-teman. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, aku mau bacain ya buat teman-teman. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar, menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui teman-teman bahwa Rasul Paulus ketika melayani Tuhan di dalam pemberitaan Injil, tahu ya Injil ya teman-teman, kabar baik bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Nah itu artinya Injil, kabar baik ya teman-teman. Nah ketika Rasul Paulus menyampaikan kabar Injil, ternyata Rasul Paulus itu mengalami penderitaan loh teman-teman. Namun di dalam penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu tetap sabar. Di ayat ke-10 ini, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan supaya mereka juga mendapat keselamatan. Ternyata di Rasul Paulus itu rindu teman-teman. Keselamatan terjadi
bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nggak apa-apa deh, aku harus mengalami penderitaan. Nggak apa-apa deh, aku harus mengalami berbagai hal-hal yang gak enak. Aku mau belajar untuk sabar karena aku rindu banyak orang-orang diselamatkan. Nah, seperti itu teman-teman maksudnya. Sebagaimana Rasul Paulus memiliki karakter kesabaran, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya memiliki kesabaran karena kesabaran adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan atas kehidupan setiap kita. Teman-teman, kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki kejujuran. Coba bilang sama-sama, kejujuran. Kurang kedengeran, Matthew. Sekali lagi, kejujuran. Oke, yuk kita baca ya ayat firman Tuhannya. Dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose supaya membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor dari mulut mereka. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat nasihat selanjutnya kepada jemaat di Kolose, yaitu untuk tidak lagi mengucapkan dusta. Apa sih itu dusta? Dusta itu artinya kebohongan. Kalau dulu jemaat di Kolose mengucapkan kebohongan, nah kini mereka seharusnya meninggalkan karakter tersebut. Artinya meninggalkan kebohongan tersebut. Sebagaimana mereka telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah itu maksudnya teman-teman. Melalui Rasul Paulus, Tuhan menghendaki jemaat di Kolose memiliki kejujuran. Tahukah teman-teman bahwa ayat ini juga berlaku bagi setiap kita? Tuhan menghendaki kita memiliki kejujuran. Apabila dulu ketika kita belum mengenal Kristus, kita suka mengucapkan berbagai kebohongan, baik di dalam perkataan yang kita ucapkan ataupun melalui perbuatan yang kita lakukan. Nah, ketika kita telah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka seharusnya karakter yang demikian, sifat yang demikian harus kita tinggalkan, teman-teman. Dan mulai untuk hidup di dalam kejujuran. Memang tidak mudah, karena karakter itu kembali lagi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Artinya kita harus mulai untuk membiasakan berkata jujur. Kalau ditanya apa ya jawabnya sesuai kayak gitu. Udah makan belum? Kalau belum makan ya bilang belum. Kalau udah makan ya bilang udah, kan gitu. Simple. Tapi ini latihan. Punya uang jajan nggak? Kurang nih. Bilang aja deh belum. Gitu. Jangan ngomong jujur ya. Nanti kalau saya jujur saya nggak dikasih, Kak. Masalahnya itu tuh yang jadi masalah. Percayalah berkat Tuhan mah nggak akan kemana ya, bahkan orang yang jujur yang akan diberkati oleh Tuhan ya. Nah teman-teman tahukah bahwa di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 kita baca dulu. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Apa yang kita bisa pelajari teman-teman? Ternyata kebohongan itu adalah sifat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan itu menghendaki orang yang berlaku setia. Artinya ya setia untuk mengucapkan kebenaran. Setia untuk mengucapkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So hari ini kalau kita menyadari masih ada kebohongan baik di dalam perkataan ataupun perbuatan yang kita lakukan, yuk teman-teman kita tinggalkan hal yang demikian. Karena Tuhan tidak menghendakinya. Ya, tenang, selama waktu masih ada, artinya masih ada kesempatan bagi setiap kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tahukah teman-teman bahwa Tuhan mau setiap kita belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki kejujuran, baik terhadap Tuhan ataupun kepada sesama. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, jujur aja sama Tuhan. Tuhan, aku mengalami kegagalan dalam hal ini. Jangan tutupi dosa kita, jangan tutupi kesalahan kita. Karena ketika kita tutupi, Tuhan juga tahu. Justru ketika kita mau jujur, kita mau terbuka kepada Tuhan, di saat itulah kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Kak, tahu nggak, saya tuh sering gagal loh, Kak, dalam dosa tertentu. Saya udah coba berbagai cara, namun saya terus jatuh di situ. Apakah yang saya harus lakukan? Jujur kepada Tuhan. Cerita sama Tuhan, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumulkan, apa yang sedang kita khawatirkan. Dan percayalah bahwa ketika Tuhan melihat kejujuran yang kita miliki, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kembali menjadi pribadi yang kuat dan dapat menghadapi segala keadaan.
Ya, teman-teman, jangan ada satu hal pun yang kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan ataupun juga kepada sesama. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dikatakan, teman-teman, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, kita bisa tahu ya teman-teman bahwa ternyata perkataan yang kita ucapkan itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita mau melihat hari-hari hidup kita baik, hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita, yuk kita mulai yuk untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang jujur, ya, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif dan membangun. Karena apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi kehidupan kita. Satu lagi nih, ditegaskan di dalam kitab Amsal pasal yang 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan kata lain, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi kehidupan kita. So, hari ini pastikan bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan bukanlah perkataan yang meruntuhkan, bukanlah perbuatan yang negatif, bukan perkataan yang kotor. Tapi setiap perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang bersih, yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu tidak mudah, namun bersama dengan Tuhan kita dapat melakukannya. Ya, teman-teman. Nah, tahu kan teman-teman bahwa apabila kita saat ini ketika kita dengar firman Tuhan, tiba-tiba kita keinget, oh iya Kak, saya tuh sadar ya, saya itu masih sering melakukan kecurangan Kak, saya itu belum jujur. Saya tuh sering nyontek Kak. Kak, emang nyontek dosa ya? Nyontek itu artinya apa? Mencuri teman-teman, mengambil jawaban yang seharusnya dari orang lain. Enggak Kak, saya enggak ngambil, bener Kak, jujur Kak, bener, saya dibagi Kak, saya dibagi jawabannya. Saya jadi enggak nyontek dong Kak. Nah, tapi ingat baik-baik, kita pasti punyalah yang namanya apa di sini, Roh Kudus ya teman-teman di dalam hati kita yang akan membuat kita damai atau enggak melakukan hal itu. Nah, ketika kita merasa tidak damai berarti ada yang enggak benar. Betul ya teman-teman. So, pastikan bahwa baik perkataan ataupun perbuatan yang kita lakukan itu selalu diselaraskan dengan kejujuran teman-teman. Kebohongan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin menurut kita mendatangkan kebaikan, tapi sifatnya sementara suatu hari nanti, kebohongan yang kita lakukan pasti akan terbongkar di hadapan Tuhan. Jadi, daripada kita kena batunya, mendingan ya kita jujur ya, jangan melakukan kebohongan karena satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lainnya dan itu akan terus-menerus bergulir dan akhirnya menjerat kehidupan kita ya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Katakanlah perkataan yang baik, benar dan positif bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sebagai pelajar, maka yuk kita jadi pelajar yang hidup di dalam kejujuran. Tinggalkan kecurangan, jangan contek lagi. Kalau dulu kita pernah nyontek, ya sekarang jangan nyontek lagi. Ya, dan juga jangan berikan contekan kepada orang lain. Kalau mau ngajarin teman kita, yang ngajarin sebelum ujian, jangan ketika ujian berlangsung. Nah, sebagai pekerja, yuk kita jadi pekerja yang benar yuk. Maksudnya yang jujur, jangan melakukan kecurangan, jangan lakukan korupsi. Karena korupsi itu kan berarti melakukan kecurangan di dalam apa yang kita lakukan. Ya, jangan lakukan hal yang demikian. Orang lain mungkin tidak tahu kecurangan atau kebohongan yang kita lakukan, tetapi Tuhan sebagai pribadi yang melihat, ia tahu segala hal yang dilakukan oleh setiap anak-anaknya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-128 dikatakan, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Ya, jadi teman-teman biarlah memiliki komitmen juga nih untuk mau hidup jujur. Bukan karena habis dengar khotbah dari Kak Marshall, tapi memang karena firman Tuhan yang memberitakannya, yang menunjukkan kepada setiap kita. Biar ini juga jadi doa kita ya teman-teman. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Sesuai dengan segala perintah Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Oke? Nah, teman-teman. Ini ayat yang terakhir. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sebagaimana Ayub menjadi pribadi yang jujur, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya memiliki kejujuran, karena kejujuran adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul karakter yang dikehendaki oleh Tuhan yang didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan 36. Teman-teman, kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita memiliki kesetiaan. Tidak hanya sekedar baik, namun jadilah pribadi yang setia. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita memiliki kesabaran. Jangan hidup di dalam kemarahan, tetapi hiduplah di dalam kesabaran. Dan yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki
kejujuran. Jangan hidup lagi di dalam kebohongan dan mulailah untuk hidup di dalam kejujuran baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Yuk teman-teman kita bersatu hati ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini kami diingatkan akan adanya karakter yang masih belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ampuni kami ya, Bapa. Kami tahu bahwa Engkau berkenan setiap kami memiliki karakter seperti-Mu. Bapa, apabila hari ini ada teman-teman yang ingin menjadi pribadi yang belajar untuk memiliki kesetiaan, jadi pribadi yang taat di dalam melakukan sesuatu, taat di dalam mengelola talenta, jadi pribadi yang juga setia di dalam mengiring Tuhan. Mampukanlah ya. Bapak, yuk teman-teman angkat kedua belah tanganmu, aku mau berdoa. Bapak, berapapun jumlah talenta yang teman-teman miliki ya Bapak, Tuhan pakai ya. Tuhan berkati. Biarlah dengan kesetiaan yang anak-anakmu lakukan, Kau dapat memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar di dalam kehidupan mereka. Sebab yang terpenting bukanlah berapa talenta yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan terhadap talenta. Respon yang kita miliki terhadap talenta itulah yang paling terpenting ya Bapak. Biar kami mau mengembangkannya dengan penuh kesetiaan. Tuhan, apabila kami menjadi pribadi yang begitu mudah untuk sekali marah, baik kepada Tuhan, bahkan kepada sesama, ampuni kami ya Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang sabar, baik kepada sesama, maupun sabar di dalam menanti janji Tuhan. Apabila saat ini ada yang sedang menantikan kesembuhan, berkati ya Tuhan. Bapak percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan secara sempurna. Apabila ada yang sedang menantikan adanya hujan keselamatan bagi setiap anggota keluarga atau orang-orang yang dikasihi, biarlah terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Yang menjadi pribadi yang sabar di dalam menantikan janji Tuhan dengan mau terus percaya dan berdoa. Dan apabila Tuhan ada di antara kami yang mungkin masih sering hidup di dalam kebohongan, baik melalui perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan, ampuni ya Tuhan. Kami tahu kami adalah pribadi yang lemah. Kami tahu kami sering melakukan kegagalan. Namun kami percaya bahwa selagi waktu masih ada, artinya masih ada kesempatan untuk kami dapat berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tuhan, hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami rindu memiliki karakter yang dikehendaki oleh Engkau ya Bapa. Biar ini tidak hanya menjadi sebuah keinginan, tetapi ini diwujud nyatakan dengan sebuah tindakan nyata. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih khotbahnya dari Kak Marcel. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan juga firman Tuhannya bisa jadi membuat rema kita untuk hari ke depannya. Dan mau ingetin lagi nih pengumumannya tadi yang udah disampaikan di awal, pengumumannya bakal diulangin lagi nih di sini. Minggu depan kita masih akan ibadah jam 11.30 tanggal 24 Oktober 2021 masih dengan jam yang sama. Terus kalau ada yang mau prayer request bisa diisi di Instagram kita, di Snapgram, di Instastory. Kalau ada yang mau kasih ke kita buat didoakan atau di apa, bisa kita doakan. Dan juga kalau mau ada yang persembahan bisa dikirim via Bank BCA, ada nomor rekeningnya di kolom chat atas nama GBI Pangkalan Jati. Dan juga yang terakhir absen tuh, ada absen, linknya bisa diisi di chat. Oke, itu aja. Oke, sebelumnya kita mau foto dulu nih teman-teman. Kita udah selesai ibadah pada hari ini, tapi biar menutup ibadah kita sebelum kita makan siang di rumah masing-masing ya, kita mau untuk foto dulu nih, dokumentasi. Kita foto 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, puji Tuhan, terima kasih semuanya. Sekali lagi happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas semua, selamat makan siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you all.